Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, jawaban UTS kelompok 5 tentang pemodelan dan analisis sistem perpipaan. Adapun anggota yang terdiri dari satu Imade Cikas dengan NIM 41325120011. Nomor 2 Cahyo Sukopranoto 41320120080. Dan nomor 3 saya sendiri Raihan Faidatul Adi Saputra 41320120052. Untuk pertanyaannya yang nomor 1, berikut adalah contoh gambar isometri PIP jika tekanan internal PIP adalah 300 sampai 400 PSI dengan suhu fluida kerja adalah 300 sampai 400 Celcius, maka lakukan desain pipa. Satuan panjang digambar adalah milimeter. A. Tentukan fase fluida yang mengalir dan diameter yang digunakan. B. Tentukan ketebalan pipa akibat pengaruh tekanan dan suhu. Jawaban dalam bentuk tabel. Untuk pertanyaan nomor 2, coba lakukan analisis stres pipa dengan software yang Anda kuasai. Jelaskan pembuatan geometri isometri pada pipa. A. Jelaskan gaya-gaya yang digunakan pada pipa. B. Jelaskan deformasi yang dihasilkan tanpa support. C. Jelaskan deformasi pipa setelah ditambah support. Dan D. Jelaskan alasan letak penambahan support. Untuk jawabannya nanti akan dijelaskan oleh Mas Cahyo dan Mas Cikas. Untuk jawaban pertama dijelaskan oleh Mas Cahyo. Ya, baik, terima kasih Mas Rehan. Untuk jawaban UAS yang pertama yaitu tentang A yang konversi tekanan, di mana konversi tekanan itu dengan parameter tekanan minimumnya yaitu dengan nilai 300 PSI yaitu 2068 MPa dan tekanan maksimumnya di 400 PSI yaitu dengan nilai 2767 MPI. Analisis fluida pada temperatur kerjanya yaitu 300 sampai 400 derajat di mana tekanannya 300 sampai 400 PSI. Fluida yang mengalir berada pada fase uap lanjut, superhead steam. Hal ini dikarenakan temperatur kerja berada di atas temperatur saturasi air pada tekanan tersebut. Eh, pada di sini yaitu diameter yang digunakan sesuai dengan gambar pada soal yaitu 50 NPD atau DNS DN50 atau 2 in sesuai dengan ukuran diameter berdasarkan ASME 83619 DN52 inci yang memiliki OD sekitar 60,3 mm. Di materi dan diameter pipanya yaitu di OD-nya 60,3 mm dan standar dimensinya itu menggunakan ASME B3619. Dan untuk yang penentuan ketebalan pipanya itu menggunakan perhitungan persamaan ASME B31.3 yaitu T sama dengan P kali D dibagi 2 SIW ditambah PY di mana keterangannya yaitu T menunjukkan ketebalan pipa, yang P tekanan desain, yang D outside diameter, S-nya allowable stress material, I-nya quality factor, B-nya weld joint factor, dan Y-nya koefisien material. Di mana pada perhitungannya, hasil perhitungannya, yaitu dengan parameter ketebalan hasil perhitungannya memiliki nilai 1118 mm dengan corrosion allowance-nya dengan nilai 1,5 mm, ketebalan minimum desainnya 2618 mm, ketebalan eh, yang dipilihnya yaitu dengan nilai 3,91 mm dan schedule pipanya menggunakan SCH 40. Next, Mas. Nah, berikut tabel yang diberikan ya berbentuk tabel yaitu dengan tabel desain sistem perpipaan dengan parameter yang disebutkan
tadi. Selanjutnya jawaban kedua dijelaskan dengan Mas Kas. Baik. Terima kasih Mas Cahyo dan Mas Rehan. Untuk pertanyaan kedua ya, yang pertama yaitu pembuatan isometrik pipa. Pembuatan isometrik pipa ini menggunakan software ANSYS Workbench 2026 student dengan menu geometri. Kemudian kita pilih New Space Claim. Setelah kita pilih New Space Claim, maka tampilannya bisa dilihat pada sketch isometrik. Nah, pipa digambar sesuai dengan ukuran dengan tetap memperhatikan sumbu X, Y, dan Z. Setelah itu, pada setiap siku dibentuk lengkungan atau elbow dengan sudut sebesar 45 derajat. Kemudian klik seluruh gambar, kemudian pilih silinder, maka kalian akan berubah menjadi silinder pipa solid. Bisa ditunjukkan pada isometrik sudah selesai. Nah, kemudian untuk ketebalan pipanya, kita menggunakan menu cell. Klik semua jalur pipa, kemudian kita ketik ketebalan 3,91 mm. Maka hasilnya bisa dilihat pada isometrik yang sudah selesai. Nah, setelah gambar isometrik sudah selesai, kemudian kembali ke Workbench. Kemudian pada statik struktural, di menu project kita pilih mode untuk masuk ke ANSYS Mechanical, di mana ANSYS Mechanical ini tujuannya untuk menganalisa pipa. Next, Mas. Next. Kemudian yang kedua yaitu gaya-gaya yang digunakan pada pipa. Yang pertama yaitu gaya gravitasi sebesar 9,81 ke arah sumbu minus Y. Nah, pemilihan minus Y ini dikarenakan gaya gravitasi mengarah ke bawah, sehingga yang digunakan yaitu minus Y dengan nilai minus 9,81 meter per second kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu gaya internal pressure, dikarenakan pipa dialiri lidah kerja yang memiliki tekanan maksimal sampai 2,757 megapascal yang menekan pada bagian dalam pipa. Maka pipa tersebut mendapatkan gaya internal pressure sepanjang pipa. Next. Kemudian deformasi yang dihasilkan tanpa support. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pipa mengalami deformasi yang sangat besar. Nilainya sebesar 10.881 mm. Nah, bagian yang terkena deformasi yang sangat besar yaitu ujung pipa sebelah kanan, di mana panjang pipa itu kurang lebih 5.000 mm. Kemudian apa namanya, area elbow kedua juga mengalami konsentrasi tegangan yang cukup tinggi. Itu bisa dilihat dari warna, di mana ujung kiri mula-mula biru, deformasi yang minim, kemudian lanjut sampai elbow kedua berubah warna menjadi biru muda hingga hijau, di mana nilai hijaunya meningkat sebesar 4.835,9. Setelah melewati elbow kedua, deformasi menjadi lebih besar hingga ke ujung pipa sebelah kanan dengan ditunjukkan warna merah. Nah, bagian ini itu mengalami lanjutan ke bawah karena gaya gravitasi, dan juga pada elbow yang nomor 3 akan mengalami stres yang beresiko akan mematahkan pipa. Lanjut, Mas. Setelah dilakukan simulasi penambahan support, deformasi yang tadinya cukup tinggi sebelum ditambah support mengalami penurunan
di mana dari 10.800 mm ketika kita tambah support pada kanan, jadi kita penempatan support itu pada titik deformasi yang tinggi. Nah, deformasinya turun menjadi 1140 mm. Nah, tetapi titik deformasinya berubah atau berpindah ke elbow yang kedua. Nah, kemudian pada daerah tersebut kita tambah support lagi. Beban deformasinya berpindah. Yang sebelumnya di elbow kedua, ini titiknya berpindah setelah elbow pertama, sebelum elbow kedua seperti pada gambar. Namun nilai deformasinya turun menjadi 77,942 mm. Kemudian pada daerah yang warna merah tersebut, karena deformasinya masih tinggi, kita tambahkan support pada area elbow. Deformasinya turun kecil hingga menjadi 0,8475 mm. Nah, dengan penambahan 3 support ini, nilai ini sudah bisa dibilang aman karena di standar pipa piping stressing itu 2,5 mm. Terlihat dari kiri hingga ke tengah bawah sebelum elbow kedua didominasikan warna biru, yang artinya area tersebut kaku karena berdekatan dengan posisi fix support dan displacement yang terpasang, sehingga pipa ini tidak bergerak atau bergeser. Jadi pipanya tetap. Kemudian titik arah merah pada bentangan pipa lurus setelah elbow kedua terjadi, itu karena pipanya cukup panjang dan posisinya berada di antara tumpuan tengah pada elbow kedua dengan ujung kanan pipa. Nah, sehingga menjadi titik paling fleksibel yang melendut akibat beban internal, pressure, dan gravity. Lanjut, Mas. Nah, bisa sebelumnya. Nah, bisa dilihat hasil akhir setelah kita simulasikan tambahan support. Ini udah maksimal ya untuk penambahan supportnya ya. Nilainya udah mencapai 0,8475 meskipun masih terdapat deformasi. Kita udah pernah nyoba kasih fix support pada daerah yang warna merah, itu justru malah kacau balau ya. Jadi secara teori bahwa pipa yang dialiri aliran fluida itu tidak boleh sepenuhnya kaku, jadi tidak boleh sepenuhnya fix, dikasih fix support. Jadi harus ada displacement support yang posisinya biar ada bergerak ke sumbu X atau ke sumbu Y atau ke sumbu Z, karena pipa itu akan mengalami pemuaian, tapi nilainya tidak begitu besar. Kemudian lanjut, Mas. Next. Nah, alasan letak penambahan support. Alasan yang pertama kita tambahan support yaitu menahan sambungan kritis, di mana support diletakkan pada area sekitar belokan elbow kedua. Area tersebut merupakan area stress concentration atau bisa dibilang pemusatan tegangan. Nah, dengan memberikan support pada area tersebut, maka dapat mencegah elbow pipa menerima momen puntir akibat beban bentangan pipa yang cukup panjang. Kemudian fleksibilitas terkontrol, bentangan